Yemin ederim ben bir şey söylemedim. Kosem pun berteriak, jangan bersumpah, pergi dari sini. Jarife pun pergi, membawa Osman bersamanya. Bir de yemin ediyor. Yıkıl karşımdan! Semua kini telah menjadi kacau dan di luar kendali. İbrahim bekle beni. Kita pun melihat Ibrahim yang akan kembali ke ruangannya dan Atike yang terus mengejarnya. Atike berkata, "Ibrahim, tunggu. Aku bilang berhenti." İbrahim. Ay dur dedim sana. Geçti İbrahim. Ibrahim nampak sangat bersalah dan ketakutan. Atike menenangkan Ibrahim. "Ibrahim, tidak apa. Aku di sini. Ini sudah berakhir." Ibrahim pun menjawab, "Aku jadi gila, Atike. Aku tidak tahu apa yang telah aku lakukan. Apakah aku pernah melakukan hal ini sebelumnya?" Atike pun menjawab, "Aku tahu, Ibrahim. Kamu tidak pernah melakukannya. Aku tahu. Aku akan mengurus hal ini. Jangan khawatir." Nasıl? Biliyorum. Ben halledeceğim bu meseleyi. Gel. Melek hanya bisa diam melihat seorang raja yang tidak bisa mengontrol kemarahannya dan melakukan hal yang gila. Di lain sisi, Mehmet pun dibawa ke sebuah ruangan. Turhan sangat khawatir dengan putranya. Mehmet'im, şehzadem. Turhan pun berkata, "Putraku, aku bersamamu. Jangan takut." Melihat tidak ada dokter yang datang, Turhan berteriak, bertanya, "Di mana para dokter?" Sulaiman pun menjawab, "Aku akan memanggil mereka." Tamam mı? Sakın korkma. Nerede kaldı bu hekimler Süleyman? Hekimbaşı! Kembali kepada Ibrahim, Atike masih terus menenangkan saudaranya. İbrahim. Tidak lama Kosem masuk. Kosem masih terus marah. Ne yapıyorsun sen? Kosem bertanya, "Apa yang sudah kamu lakukan?" "Mehmet adalah putramu, putra kandungmu. Bagaimana bisa kamu melemparnya? Bagaimana jika dia terluka?" Nasıl fırlatırsın? Ya bir yerine bir şey olduysa? Atike pun menjawab, "Valide, jangan menyerangnya. Dia sudah sangat kesal. Ini semua adalah karena Turhan. Dia melakukan hal itu untuk tujuan memprovokasi Ibrahim." Kosem pun bertanya, "Memangnya apa yang dikatakan oleh Turhan?" Atike pun menjawab, "Turhan mengatakan bahwa Osman bukanlah putra Ibrahim. Mengapa kamu peduli pada Osman, bukannya Mehmet? Osman seharusnya tidak berada di istana ini. Bukankah Turhan begitu berani?" Kovulması gerekirmiş. Bu ne hadsizlik. Osman meşru şehzade değil. Kosem pun menjawab, "Apa yang dikatakan Turhan memang benar. Osman bukanlah pangeran yang sah. Osman tidak boleh keluar di depan umum. Dan itulah yang dimaksudkan oleh Turhan." Atike tidak terima dan menjawab, "Valide, siapa Turhan itu yang bisa mengatakan hal yang seperti itu? Tidak peduli apapun yang dikatakan oleh Turhan, Osman adalah seorang pangeran, dan semua orang harus menerimanya, terutama dirimu. Bukankah demikian, Ibrahim?" Ibrahim pun mengangguk. Osman kim ne derse desin bir şehzade. Ve bunu artık herkes kabul edecek. Öyle değil mi İbrahim? Kosem pun bertanya, "Apa maksudnya semua ini?" Ibrahim berdiri dan berbicara, "Osman Osman adalah benim oğlum." putraku. Itu adalah kebenarannya. Tidak peduli kamu menerimanya atau tidak. Dan aku akan mengumumkannya esok hari. Osman akan menjadi ahli warisku." Ve ben Osman'ım şehzade olacak. Böyle bir şey mümkün. Kosem pun menjawab, "Itu tidak mungkin. Aku tidak akan pernah membiarkan hal itu terjadi. Jangan membuat masalah lagi. Apa yang kamu pikir akan dipikirkan oleh ulama dan rakyatmu. Mereka tidak akan pernah bisa menerimanya." Asla kabul etmezler. Bunu her şeye bir kılıf uyduran. Atike yang membela saudaranya pun menjawab, "Valide, kamu akan selalu membuat apapun agar bisa menjadi sah." Kosem marah dan menunjuk Atike agar dia diam. Bunlar senin akılların biliyorum. "Aku tahu, kamulah yang memprovokasi Ibrahim." Atike pun menjawab, "Valide,
Osman adalah cucumu. Osman sizin torununuz. Kamu rela memberikan cinta dan perhatianmu. Setidaknya, biarkan kami yang merawatnya. Kembali kepada Mehmet. Dokter pun sudah memeriksa Mehmet. Çok şükür afiyetteler sultanım. Dokter kemudian berkata, dia baik-baik saja Sultana. Tuhan telah melindunginya. Aku sudah membuatnya tidur dengan memberikan obat. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menahannya. Namazı yoksa bu acıya. Sulaiman lalu berkata, lukanya akan dalam. Bekas luka ini akan tetap ada. Turhan pun menjawab, kamu sudah melihatnya Sulaiman Demi wanita sialan itu, dia hampir membunuh Mehmet. Sulaiman pun menjawab, terima kasih pada Tuhan, pangeran baik-baik saja. Dan apa yang dilakukan oleh Hatun itu tidak akan pernah luput dari hukuman. Turhan menjawab, tentu saja tidak akan. Aku sendiri yang akan menghukumnya. Ben vereceğim cezasını. Malam harinya, di dalam ruangannya, Kemenkes nampak sedang memeriksa dokumen. Seorang aga lalu masuk dan mengabarkan bahwa Qasem Sultan ada di sini. Kemenkes pun menyuruhnya untuk masuk. Valide Kösem Sultanımız teşrif etti. İçeri derhal. Qasem lalu masuk. Namun, Haji menunggu di luar ruangan. Haji menatap dengan tatapan yang tidak senang ketika Qasem masuk sendirian. Sultanım şeref verdiniz. Kemenkes selalu berbicara, ini adalah suatu kehormatan sultanaku. Qasem menjawab, tampaknya kamu sedang sibuk. Kemenkes pun menjawab, aku tidak mengeluh. Di sana ada beberapa dokumen yang harus ditandatangani oleh raja. Jadi, aku datang ke istana. Apakah kamu baik-baik saja? Qasem pun menjawab, Ibrahim melakukannya lagi. Seakan tidak cukup membawa seorang Hatun yang sudah bertunangan ke harimnya, sekarang dia akan mengklaim Osman sebagai ahli warisnya. Kemenkes pun bertanya, bagaimana bisa? Qasem menjawab, Atikela yang memberikannya keberanian. Apapun yang aku lakukan, dia tidak akan merubah pikirannya. Dia akan mengumumkannya esok hari. Jika kita tidak menghentikannya tentu saja. Tabii biz mani olmazsak. Ben kendileriyle konuşurum sultan. Kemenkes pun menjawab, aku akan bicara dengannya Sultana. Qasem pun berkata, itu tidak akan membantu. Kita akan mengusir dia dan putranya dari istana. Aku tidak mau mereka akan menyebabkan masalah lagi. Kemenkes pun bertanya, apakah kamu yakin Sultana? Lagi pula, dia adalah seorang pangeran. Aku tidak tahu apakah ini benar jika mengusirnya menjauh dari istana. Bilmem ne kadar doğru olur. Gittiği yerde emniyeti Qasem pun menjawab, tentu saja kita akan membuat tindakan pencegahan demi keselamatannya kemanapun dia pergi. Dia juga akan dirawat. Kemenkes pun menjawab, kalau begitu, aku akan mengurusnya Sultana. Qasem pun berkata lagi, aku sangat takut Kemenkes. Bagaimana jika Ibrahim berbalik dariku sama seperti Murad? Bagaimana jika dia menyerah padaku? Kemenkes pun menjawab, Sultanaku tidak mudah menyerah padamu. Qasem pun tersanjung mendengar ucapan Kemenkes. Sizden vazgeçmek öyle kolay değil.